Rasulullah bersabda, bagian salat yang diterima adalah bagian yang dilaksanakan atas dasar perenungan dan pengetahuan. Dalam hadis yang lain disebutkan, seseorang yang beribadah tanpa pemahaman dan pengetahuan sama seperti keledai penggiling gandum. Ia bergerak di tempat itu saja dan tidak beranjak dari tempat tersebut. Orang yang salat dengan ilmu akan mengetahui apa yang sedang dia lakukan dan sebutkan. Dia mengetahui dengan siapa dia sedang berbicara. Hatinya terkonsentrasi kepada Allah. Rasulullah bersabda, 2 rakaat salat dengan khusyuk lebih baik daripada ibadah semalaman tanpa kesadaran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi orang yang salat tapi nggak ngerti apa yang dia baca, itu sama dengan salatnya orang mabuk. Imam Ja'far Shadiq berkata, barang siapa salat 2 rakaat dan mengetahui dengan siapa dia sedang berbicara dan apa yang dikatakannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ibu-ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan hidayah. Dan juga kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan-keburukan diri kita dan amal-amal kita. Karena sesungguhnya keburukan-keburukan diri kita di masa lalu merupakan sarana syaitan untuk menjatuhkan kita. Dan juga kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengantar secara umum dulu berkenaan dengan paket kita, di mana ini akan berlangsung selama 4 kali. Walaupun sebenarnya itu nggak bakalan cukup, karena temanya kita akan bahas di dalam dengan berpedoman pada buku yang sekarang sudah ada di tangan ibu-ibu, yaitu Pancaran Cahaya Salat. Buku ini dikarang oleh seorang ulama namanya Muhsin Qiraati. Dia adalah salah seorang ulama terkenal dari Ahlul Bait. Dia tinggal di negeri Iran. Salat, saya kira kita semua tahu bahwa salat ini merupakan suatu ibadah yang sangat penting di dalam agama kita, karena itu disebut sebagai tiang agama. Tapi sebelum kita bahas salat ini, sebagaimana juga di dalam buku ini diberikan pengantar dulu mengenai ibadah secara umum. Apakah ibadah itu? Dan kita tahu semua bahwa, saya kira semua kita hafal ayatnya, bahwa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Jadi tujuan kita semuanya hidup itu adalah untuk beribadah. Bahkan sebenarnya Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan satu hadis qudsi. Allah berkata, ya Bani Adam, khalaqtul asya li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Wahai anak-anak Adam, aku telah menciptakan segala sesuatu untukmu, dan aku ciptakan engkau untukku. Oleh karena itu, jangan sibukkan dirimu dengan selainku, maka engkau akan menjadi budaknya. Ta'antalah, maka engkau akan jadi milik dari sesuatu selainku. Jadi Allah sudah menciptakan segala sesuatu ini untuk kita. Nah, kita ini diciptakan untuk siapa? Untuk Allah. Oleh karena itu, jangan sibukkan diri kita dengan sesuatu yang akan memalingkan kita dari Allah, karena kita akan menjadi budak daripada sesuatu itu. Prinsipnya kita bagaimana mengabdikan diri kita ini kepada Allah. Dan sebenarnya kita ini ada seorang ulama, seorang sufi besar, dia mungkin ibu-ibu pernah dengar, Jalaluddin Rumi. Dia dikenal dengan Maulana Rumi. Dia juga terkenal, orang-orang yang mengikuti tarekat beliau disebut tarekat Maulawi. Terkenal dengan sufi yang menari itu. Ada tarian sufi yang terkenal itu, yang sufi-sufinya pakai baju yang kayak rok itu, kalau muter kemudian biasa di televisi itu. Maulawi itu, tarekat Maulawi itu sangat terkenal dari Turki, dan juga banyak sekali pengikutnya di Barat. Kebetulan ada beberapa bukunya, beberapa orang-orang Barat yang masuk Islam dan mengikuti tarekat Maulawi ini. Dia mengatakan bahwa kita ini seperti, misalkan dia bilang, kalau Anda ini seseorang yang diutus oleh seorang raja untuk berkunjung ke suatu negeri dengan satu tugas khusus. Kemudian setelah sampai di negeri itu, orang yang ditugas ini sibuk bekerjakan pekerjaan yang lain, banyak kerjaan lain yang dikerjain. Kemudian dia pulang, dia bawa itu kerjaan-kerjaan yang lain, tapi dia tinggalkan apa yang ditugaskan kepada dia. Kira-kira bagaimana sikap raja kepadanya? Jadi kalau kita kirim satu orang utusan, kemudian dengan satu misi khusus, tapi setelah sampai di tempat tugas dia ternyata mengerjakan hal-hal yang lain. Ketika dia kembali, apa yang akan terjadi? Maka semua kerjaan lain itu akan sia-sia, tidak ada nilainya. Tapi sebaliknya, seandainya dia ke tempat tugasnya, dia hanya mengerjakan apa saja apa yang ditugaskan kepadanya, dia tidak mengerjakan yang lain. Kira-kira apa yang terjadi pada dia? Dia akan diterima. Seperti itu manusia, kita diutus di muka bumi dengan satu tugas khusus, dan kita diperintahkan untuk menjaga tugas itu.
Karena kalau tugas itu kita abaikan, maka kalau kita kembali dengan membawa tugas-tugas yang lain yang kita tidak ditugaskan, kepada kerjaan-kerjaan lain yang tidak ditugaskan, itu tidak akan ada nilainya. Seperti juga itu dengan ibadah. Kita ke bumi ini, ke dunia ini dengan satu tugas khusus dari Allah. Dan tugas inilah yang hendaknya kita jalankan. Jangan sampai kemudian karena kerjaan-kerjaan yang lain kita mengabaikan kerjaan ini. Karena kalau terjadi hal itu, maka semua kerjaan kita ini akan sia-sia di hadapan Allah SWT. Dan kita akan kembali dalam keadaan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua nabi itu ditugasi. Dan misi utama para nabi itu hanyalah untuk mengajak masyarakat untuk menyembah kepada Allah. Allah menegaskan dalam surat An-Nahl, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ini tugas semua para nabi. Allah itu tidak butuh ibadah kita, sama sekali nggak butuh. Kita mau kafir kayak mau tidak beribadah kepada Allah juga, Allah tidak kekurangan apapun. Seandainya semua manusia ini kafir, semua manusia ini meninggalkan perintah Allah, maka Allah tidak akan rugi satupun. Sebenarnya yang rugi siapa? Manusia itu sendiri. Karena dengan demikian manusia itu akan kehilangan dirinya, kata Allah. Karena barang siapa yang berpaling daripada bersembah kepada Allah, maka menyembah Allah, maka dia akan kehilangan dirinya. Itu yang disebut innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Khusr itu rugi, hilang dirinya. Khashiru anfusihim, kehilangan dirinya. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ibadah itu adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Makanya dalam satu hadis qudsi Nabi meriwayatkan kepada kita, Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, ati'ni, taatilah aku. Aja'alka rabbaniyan, aku akan jadikan kalian sebagai manusia rabbani, manusia yang memiliki sifat ketuhanan di dalam dirinya. Taqulu li syai'in kun fayakun. Apa saja yang kau kehendaki, kau cukup mengatakan kun fayakun. Jadi kalau kita betul-betul beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, maka nanti Allah akan memberikan satu kedudukan yang mulia kepada kita sebagai manusia yang sempurna, manusia yang telah mengejawantahkan sifat-sifat Allah di dalam dirinya, yaitu di mana kita mencapai satu maqam di mana apa saja yang kita kehendaki, kita cukup mengatakan kun fayakun. Itu janji Allah. Jadi kalau kita sudah melaksanakan ibadah dengan benar, maka kita akan mencapai satu keadaan di mana wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tiadalah engkau berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Artinya apa yang kita kehendaki itu sejajar atau sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita sudah mencapai satu makam dalam pencapaian ibadah kita, makam yang tertinggi itu adalah ketika kita sudah selaras dengan kehendak Allah. Keinginan kita sudah selaras dengan keinginan Allah. Kehendak kita sudah selaras dengan kehendak Allah. Kalau orang sudah mencapai tingkat ini, dia tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Kecewa itu lahir karena gagal. Apa yang kita inginkan tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Karena apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kenapa tidak sesuai? Karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita tidak tundukkan kehendak kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui ibadah ini kita melatih diri kita. Kita melatih kemauan kita, pikiran kita, keinginan kita, fisik kita. Secara bertahap kita selaraskan itu seluruh wujud kita ini dengan kehendak Allah. Kita selaraskan sehingga nanti suatu saat kita betul-betul menjadi seorang muslim yang paripurna, seorang yang betul-betul pasrah sepenuhnya kepada Allah. Nah, pasrah inilah yang artinya seorang muslim ketika orang mencapai satu level di mana keinginannya, pikirannya, kemauannya, semuanya itu sudah betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak menginginkan sesuatu kecuali apa yang Allah inginkan. Dia tidak menghendaki sesuatu kecuali apa yang Allah kehendaki. Dia tidak mencintai sesuatu kecuali apa yang Allah ridai untuk dicintai. Dia tidak membenci sesuatu kecuali apa yang Allah benci. Dia tidak membiarkan tubuhnya melakukan sesuatu kecuali bahwa itu seirama dengan kehendak Allah. Jadi nanti tubuh ini pun berada dalam kontrol sepenuhnya. Itu masih tahap awal itu. Bahkan kalau tahap yang lebih tinggi, bukan hanya fisik kita yang kita kendalikan, alam ini pun tunduk di bawah kehendak kita. Tahap yang lebih tinggi. Tetapi itu tidak akan mungkin kita capai kalau kita sendiri belum bisa tundukkan pikiran kita, belum bisa tundukkan perasaan kita, belum bisa tundukkan keinginan kita, belum bisa tundukkan fisik kita. Makanya kita harus lihat kebiasaan-kebiasaan yang aneh-aneh dari perilaku kita itu mesti hilang itu. Juga secara psikologis itu punya latar belakang sebenarnya. Perbuatan yang tidak sengaja itu akan berkurang. Ya, ibu-ibu sekalian, kalau kita masih sering melakukan perbuatan yang oh maaf nggak sengaja, nah itu artinya kontrol diri kita masih lemah, masih ada sesuatu yang di luar kendali kita sehingga terjadi secara kita tidak sengaja, kebiasaan melakukan sesuatu secara refleks
itu juga akibat lepas dari kendali. Itu juga akibat karena kurangnya pengamatan diri, kurangnya pengendalian diri. Nah, jadi nanti semakin kita beriman, semakin kita naik itu ibadah kita itu semakin terkendali. Kita punya perbuatan, punya perilaku. Allah menjanjikan bahwa orang yang sudah mencapai level seperti ini, maka apa saja yang dia kehendaki akan jadi. Apa yang dia katakan itu pasti jadi. Daya khayalnya itu sudah betul-betul menjadi satu daya wujud. Apa yang dia khayalkan itu jadi. Kalau sebagian kita kan khayalan kita semua omong kosong. Tapi bagi orang-orang yang sudah beriman, khayalan dia itu adalah satu daya kreatif yang luar biasa. Kreativitas itu sangat tergantung pada kemampuan imajinasi seseorang. Tapi imajinasi yang liar, yang tidak terkendali, yang terjadi pada sebagian besar manusia, itu bahkan pemborosan energi sebenarnya. Sehingga orang itu tidak menghasilkan apa-apa. Makanya dalam agama kita latih itu semua. Dan itu latihannya melalui ibadah. Dan diantara semua ibadah yang paling utama itu adalah sholat nanti. Karena sholat ini nanti latihannya itu konsentrasi, pengendalian secara fisik, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Kita lihat di sini nanti Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa pada kita dengan seluruh keberhasilan kita ini. Makanya di dalam hadis qudsi lainnya Allah juga bersabda, "A'ada'tu li'ibadi," aku menjanjikan kepada orang-orang yang menyembahku, orang-orang yang taat menyembah kepadaku, "ma la ainun ra'at," apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara bi qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati seorang manusia pun. Itu janji Allah, dan juga Allah ungkapkan itu dalam surat As-Sajdah, bahwa kalau kita sudah mencapai ketaatan yang luar biasa, maka kita mencapai suatu keadaan di mana suatu nikmat yang luar biasa yang kita peroleh. Nikmat itu ya tidak pernah bisa kita bayangkan bagaimana. Nggak ada orang yang bisa menjelaskan. Makanya surga itu pun ketika digambarkan di dalam Al-Quran, Allah selalu menggunakan kata masalul jannah. Seumpama surga itu adalah gini. Tetapi itu bukan surga. Yang digambarkan itu hanya perumpamaan saja. Karena surga lebih daripada itu. Surga lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan tentangnya. Dan bahkan di surga pun dari hari ke hari itu, ini hari nikmatnya begini, besok lain lagi. Kalau sama kan jadi bosan kan. Kita kalau dapat nikmat sama aja terus-terus kan akhirnya bosan. Artinya nggak ada lagi rasanya. Apa saja yang semuanya sama, berulang-ulang sama, itu nggak ada rasanya lagi. Pertama nikmat, berulang besok 2 hari 3 hari kemudian berulang lagi. Akhirnya nanti semakin berkurang. Nah, kalau di surga itu tidak. Dari hari ke hari itu nikmatnya itu tambah. Ini hari kita dapat nikmat yang seperti ini, besok lain lagi, lebih tinggi lagi, seterusnya, dan tidak ada habisnya. Kalau kita di dunia ini kan masih bisa merasakan nikmat, karena sudah nikmat biasanya ada, kita rasakan nikmatnya makan karena ada lapar, kita bahagia karena habis itu kita pernah menderita, kita bahagia, kita mendapati nikmatnya kelegaan karena kita pernah sempit. Kalau di surga kan nggak ada kesempitan, nggak ada lapar, nggak ada haus. Jadi kita nggak bisa kecuali bahwa kenikmatan itu meningkat terus menerus, dari waktu ke waktu nikmat itu bertambah, sehingga baru kita rasakan bahwa karena kita merasakan lebih nikmat dari kemarin, kita dapat lagi besok lebih nikmat lagi kemarin lagi. Jadi itu bertingkat terus menerus. Itu janji Allah bagi orang-orang yang sudah mencapai level. Tapi nikmat yang bagaimana? Nah, itu nikmat yang paling tinggi nanti di akhirat itu kira-kira apa, ibu-ibu sekalian? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang cinta kepada Allah. Katanya kalau siapa yang cinta kepada Allah, maka orang yang akan paling bahagia di surga nanti, di akhirat nanti adalah sebanding dengan kadar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah yang paling tinggi itu adalah ibadah yang didasari karena cinta kepada Allah. Karena manusia ini kan disebut lagi ibadah itu ada 3 macam. Ibadahnya seorang budak, pedagang, kemudian seorang merdeka. Itu orang yang cinta kepada Allah. Seorang pedagang itu ibadahnya karena mengharap surga, itu masih mendingan. Tapi kebanyakan orang ibadahnya mengharap kesuksesan di dunia. Punya bisnis, rajin ibadah. Punya usaha, lagi mau bertemu dengan bos, cari doa apa untuk bisa menarik hati. Mau ikut tender, puasa dulu, salat dulu, semuanya dikerjain. Ya boleh saja sih, nggak ada salahnya. Hanya jangan pas sudah capek itu semua lupa syukurnya kepada Allah. Artinya ibadahnya langsung merosot. Karena banyak orang yang minta nikmat, setelah diberi nikmat dipakainya untuk maksiat. Banyak. Waktu miskin dia nggak sempat ke tempat-tempat maksiat karena nggak ada duit.
Pas sudah ada duit, dia datangi semua tempat maksiat. Banyak orang waktu susah dia masih kelihatan dermawan karena tidak ada apa-apa yang didermakan. Tapi setelah dia punya banyak, wah kelihatan ya pelitnya. Ada juga orang dermawan kalau uang orang yang dipakai dibagi-bagi. Dermawan sekali karena uang orang yang dia bagi-bagi. Ada lagi orang yang habis korupsi 1 miliar, dia bagi-bagi 10 juta. Pikir dia udah dermawan. Dan disiarkan kemana-mana lagi. Jadi ibadah yang paling tinggi itu adalah ibadah karena cinta. Cinta ini tidak lahir begitu saja. Cinta itu pun juga diperoleh melalui ibadah. Ada ibadah karena cinta, ada ibadah agar kita bisa cinta kepada Allah. Kita ini mungkin pada tahap awal ibadah, bagaimana ibadah itu mendatangkan kecintaan di hati kita. Nanti kalau sudah cinta yang menjadi dasar daripada ibadah itu, maka disitulah ibadah yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, makanya ibadah juga itu disebut takarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dalam salah satu bentuk lafaz niat itu, usalli fardhu salatil maghrib atau isya, kemudian arba rakaatain atau salah rakaatain, qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Qurbatan itu mendekatkan diri. Karena cinta itu selalu berupaya untuk mendekatkan diri. Orang yang cinta kepada sesuatu dia akan mendekatkan diri. Tapi orang juga yang ingin supaya cinta kepada sesuatu, dia juga harus mendekatkan diri. Ibu biasanya nggak cinta seseorang, tapi karena sering dekat dengan orang itu, sering mendekatkan diri dengan orang itu, akan perlahan-lahan lahir cinta. Kita nggak cinta sama seseorang, tapi karena kemudian kita jadi akrab dengan dia, kemudian banyak bersama-sama dengan dia, maka kita juga akan secara bertahap akan mencintai dia. Sekarang kita masuk ke tahap pembahasan berikutnya, yaitu mengenai hal-hal apa saja sih yang sebenarnya mendorong manusia atau mengharuskan manusia untuk menyembah atau menjadikan dirinya sebagai hamba kepada Allah. Ini ada 4 disebut di dalam buku ini. Ada yang disebut keagungan Allah pertama, kedua adalah perasaan miskin dan tergantung, ketiga adalah fitrah. Pertama keagungan Allah, kedua perasaan miskin dan tergantung, ketiga adalah sebelum fitrah memikirkan berbagai nikmat atau sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena kita ini selalu akan cenderung menyembah seseorang karena kebaikan orang itu kepada kita secara tidak sadar. Kita seringkali menjadi tunduk di hadapan orang-orang yang sering berbuat baik kepada kita. Nah, kalau kita sadar betapa yang hakikatnya yang memberi kebaikan kepada kita itu Allah, maka tentu saja yang paling patut itu kita syukuri, kita tunduki, kita sembah adalah Allah. Yang keempat adalah fitrah. Paling tidak ada 4 itulah. Jadi kalau keagungan Allah, kita bisa melihat melalui ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa yang ada di sekeliling kita. Makanya kita diperintahkan tafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi. Lihatlah bagaimana besarnya ini ciptaan Allah, betapa agungnya ciptaan-ciptaan Allah, dan itu sebenarnya merupakan cerminan daripada keagungan Allah itu sendiri. Kita lihat di sekeliling kita lihat langit, kita masih merasakan betapa bergetarnya hati kita ketika kita melihat keagungan Allah yang tercermin daripada penciptaan langit dan bumi misalnya. Dulu waktu kecil saya paling sering lihat ke langit dulu waktu kecil. Dan kalau sudah bergerak itu awan, saya selalu merasa, wah mau jatuh ini, mau runtuh ini langit. Kita lihat bintang, makanya kita selalu dianjurkan untuk melihat keagungan Allah yang tercermin di dalam ciptaan-ciptaannya. Dan karena dengan demikian kita akan merasakan betapa kecilnya kita, betapa hinanya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua akan melahirkan satu perasaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Makanya kita itu dianjurkan sebelum salat malam kita baca keluar, melihat kepada langit. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pertukaran siang dan malam itu terdapat ayat-ayat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang terbuka mata hatinya. Yaitu orang yang senantiasa yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqillah, dan mereka berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Dan mereka akan sampai kepada satu kesimpulan, subhanaka ma khalaqta hadza batilan faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan Engkau tidak ciptakan semuanya ini dengan sia-sia, maka lindungilah kami dari siksaan neraka. Nah, melalui kita melihat keagungan Allah itu, sebenarnya kita semua sadar ini, siapapun juga, dan itu semuanya adalah satu unsur yang mendorong kita untuk menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua tadi, perasaan miskin dan tergantung. Itu adalah sudah merupakan naluri manusia
untuk tunduk kepada sesuatu yang dia butuhkan atau dia perlukan. Dan kita betul-betul sadar bahwa kita ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Betapa banyak hal-hal yang membuat kita tergantung, dan kita ini miskin. Siapa sih yang berani mengatakan dirinya tidak miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa berani mengatakan bahwa dia tidak tergantung kepada Allah? Makanya kita menyebut Allah itu Allahus Samad, tempat bergantung, tempat untuk menggantungkan segala harapan. Seandainya katanya manusia itu tidak pernah sakit, tidak pernah miskin, tidak pernah susah, manusia itu tidak akan ada yang menyembah Tuhan. Ada cerita, saya nggak tahu benar atau tidak, katanya Fir'aun itu salah satu sebab menjadikan dia itu luar biasa kufurnya itu karena dia tidak pernah sakit, dan giginya itu bagus sekali katanya, rata semua, sehingga tidak pernah lubang, nggak pernah sakit gigi. Juga makanan tidak pernah singgah di situ, karena banyak penyakit itu kan muncul dari mulut ya. Karena kunyahnya nggak benar, karena struktur giginya nggak benar, sehingga menyimpan banyak kotoran di mulut, sehingga akhirnya bakteri masuk ke pencernaan semua. Katanya dia itu nggak pernah sakit. Karena nggak pernah sakit itulah katanya sehingga dia tidak pernah, ya nggak pernah miskin juga. Makanya katanya banyak sebenarnya kalau orang-orang yang menjadi seseorang yang saleh itu biasanya orang-orang yang banyak melihat penderitaan dan merasakan penderitaan. Waktu sebelum lahir, Buddha kan diberitahu peramal kepada rajanya bahwa ini anakmu akan menjadi seorang yang luar biasa, akan meninggalkan kerajaan. Terus rajanya bilang kepada si peramal ini, wah saya butuh ahli waris, sedangkan dialah harapan saya satu-satunya untuk jadi ahli waris saya, penerus kerajaan ini. Carikan jalan bagaimana caranya supaya saya bisa tetap memiliki anak ini dan tidak meninggalkan kerajaan ini. Kemudian si peramal mengatakan, didiklah dia sedemikian rupa dalam satu lingkungan sehingga dia tidak pernah melihat kemiskinan, nggak pernah melihat penderitaan, nggak pernah melihat kematian. Artinya jangan sampai dia lihat orang miskin, orang sakit, orang tua renta, dan orang mati. Katanya dididiklah dia dalam satu lingkungan yang begitu ketat sehingga dia tidak pernah melihat keadaan seperti itu. Sampai suatu hari ternyata setelah dia dewasa, dia menghadiri suatu acara apa nggak tahu apa inisiasi di mana dia diarak-arak dibawa, dan ketika dia jalan itu dia mulai terlihat oleh dia orang miskin, lihat orang tua, dia lihat orang mati, dia mulai mikir apa ini semua hidup, dan saya akan begitu juga, dia bilang. Mulai dia pikir bahwa ini kan semua pasti akan berakhir seperti itu juga, dan semua ini akan menimpa semua manusia, pasti. Paling tidak kita akan mati. Sakit juga pasti, sebagian besar kita pernah merasakan sakit. Miskin, mungkin sebagian merasa tidak pernah miskin, tapi saya kira semua orang pernah rasakan miskin. Orang kaya aja bahkan kadang-kadang merasa dirinya miskin. Jangan pikir hanya orang miskin beneran aja yang merasa dirinya miskin. Setelah dia melihat itu semua, lahirlah satu gejolak di dalam batin dia, dan dia mulai mempertanyakan hakikat hidup ini, arti hidup ini, dan lain-lain. Akhirnya dia jadilah seorang suci. Dia akhirnya merenung, meninggalkan seluruh kerajaannya tadi ini yang dia akan dijadikan pengganti raja, dan dia pergi ke suatu tempat bertapa, mencari makna hidup itu, dan akhirnya dia menjadi seorang Buddha. Artinya manusia itu menjadi dewasa, bahkan merasakan percikan ilahiyah dalam dirinya itu melalui penderitaan, melalui merasakan penderitaan itu. Nah, yang ketiga, nikmat. Artinya syukur kepada Allah itu juga adalah salah satu dorongan yang mendorong seseorang untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan selalu memuji, menghamba kepada orang yang memberi nikmat, apalagi kalau nikmatnya itu luar biasa limpahannya. Jadi Nabi ada satu hadis yang mengatakan seseorang itu menjadi hamba dari orang yang berbuat baik kepadanya. Hanya sayang kita seringkali mudah begitu berterima kasih kepada manusia, tapi susah berterima kasih kepada Allah. Atau karena nikmat Allah itu kadang-kadang tidak terasa, kita lebih suka terpotong gitu melihat nikmat itu dari manusia. Jadi kita lihat seperti itu. Kita jarang sekali merasakan, berpikir jauh bahwa sebenarnya nikmat ini dari Allah. Yang menggerakkan hati orang ini berbuat baik kepada saya ini Allah sebenarnya. Tapi seringkali kita teralih gitu. Sama dengan matahari, kita tidak pernah berterima kasih kepada matahari. Walaupun karena matahari lah kita bisa melihat segala keindahan, kita bisa memuji segala keindahan, tapi kita lupa bahwa yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat keindahan-keindahan itu adalah matahari ini. Paling tidak matahari, kemudian di atas baliknya itu Allah ya. Tapi kita kan selalu lupa. Sama juga katanya kalau orang melihat lukisan, dia puji luar biasa indahnya, tapi lukisan itu sebenarnya tidak menghasilkan dirinya sendiri. Yang menghasilkan lukisan itu kan si pelukis. Yang lebih patut dipuji bukan lukisannya, si pelukis. Dan yang membuat si pelukis kreatif itu siapa? Allah. Yang lebih patut lagi dipuji itu adalah
Allahnya. Tapi kita selalu berhenti bukan pada lukisannya, bahkan pelukisnya pun kita lupa. Yang kita lukis, wah luar biasa itu lukisan. Kita kadang-kadang nggak mau tahu siapa sih pelukisnya, itu jarang. Ada orang berpikir siapa sih pelukisnya. Kalau masih mikir siapa pelukisnya, itu masih lumayan itu. Kemudian berpikir ya siapa sih yang melukis si pelukis itu, yang menciptakan si pelukis itu. Nah, makanya dalam Al-Quran, dalam surat li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sembahlah Tuhan daripada bait ini, rumah ini, alladzi at'amahum min ju'in, yaitu yang telah memberi makan mereka dari lapar, ya, dari kelaparan, dan memberi keamanan kepada mereka dari rasa takut. Kan itu hakikatnya Allah. Ini ayat di Ilafi Quraisyin, baca 7 kali setiap mau keluar rumah, insyaallah. Itu akan memberikan rezeki dan juga akan mendatangkan keamanan kepada ibu-ibu sekalian. Jadi sambil bawa mobil jalan, baca li Ilafi Quraisyin 7 kali. Kan di Ilafi Quraisyin itu menunjukkan orang yang sering bergerak, berjalan. Li Ilafi Quraisyin, berjalannya orang-orang Quraisy, itunya mereka itu selalu berniaga ke negeri-negeri yang jauh, pulang pergi. Ilafihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Itu menceritakan tentang orang yang berjalan keluar. Kita diajari oleh guru-guru kita bahwa kalau Anda berjalan keluar, bacalah ini, insya Allah Anda akan mendapat rezeki, jaminan makanan dari Allah, jadi tidak akan lapar, dan juga jaminan keamanan. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Makanya juga Allah berfirman, maka wa'budullahu alladzi khalaqakum, maka sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian. Dan kita semua ini kan karena ciptaannya, maka patutlah kita ini menyembah kepadanya sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Allah juga dalam berbagai ayat menyebut, sebelum menyuruh kita beribadah, juga menyebut nikmat-nikmat, seperti Allah menyebut bahwa sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu buat kalian, bukankah kami telah menghamparkan bumi, meninggikan langit, oleh karena itu sembahlah Tuhan, la'allakum tashkurun, agar kamu ini bersyukur. Di sini disebut kita menyembah Allah karena syukur, tapi juga agar bisa bersyukur. Karena kita ini sebagian besar nggak tahu bersyukur. Aksaran nas la yashkurun, kata Allah. Banyak kan manusia ini nggak tahu berterima kasih, nggak tahu diri. Sehingga kita ini perlu maksain diri kita untuk tahu terima kasih. Banyak kan kita ini tidak tahu berterima kasih. Manusia ini paling gampang ingat keburukan orang, paling susah mengingat kebaikan orang. Jadi kita gampang ingat keburukan orang dan gampang lupa kebaikan orang. Gampang ingat keburukan orang dan gampang lupa kebaikan orang. Makanya dalam suatu riwayat Nabi mengatakan, man la yaskurunan nas la yaskurunallah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia sesungguhnya tidak bersyukur kepada Allah. Sikap berterima kasih, mensyukuri apa yang Allah berikan atau orang berikan, itu adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam agama. Makanya setiap kita menerima kebaikan, hendaknya langsung kita balas, paling tidak dengan doa. Kita dijamu makan orang, selesai makan baca akramakumullah misalnya, semoga Allah memuliakan Anda. Jangan habis makan udah pergi aja, terima kasihnya balas, ikat dengan doa. Diajarkan, jadi kita kalau habis diundang makan orang, kita baca akramakumullah, mudah-mudahan Allah memuliakan Anda, mudah-mudahan Allah membuat Anda jadi mulia. Kemudian yang keempat itu kita beribadah Allah karena fitrah. Fitrah ini sesuatu yang sifatnya inheren, ya, ada di dalam diri manusia. Jadi merupakan sesuatu yang primordial, yang alami, bahwa dalam diri manusia itu ada kecenderungan fitri untuk menyembah. Bahwa kita ini pada hakikatnya selalu ingin menghamba, menyembah. Dia itu sesuatu yang fitrah. Seperti juga kita itu ingin makan, ingin minum. Tapi walaupun ada keinginan makan, keinginan minum, apakah itu sudah jaminan bahwa seseorang akan makan makanan yang benar atau tidak? Pasti enggak. Belum tentu. Anak-anak itu kalau dari kecil dibiasain makan tanah, dia akan nikmati sampai gede itu makan tanah. Sehingga diam-diam sampai gede pun masih suka cari kesempatan makan tanah. Karena dia sudah mulai nikmat, dari terbiasa. Menyembah sesuatu selain Allah juga bisa begitu. Kalau kita ini sudah dari awalnya sudah salah dalam menyembah sesuatu, kemudian terbiasa, nah kita sudah tidak merasakan, karena itu kebutuhan kita jalani dan kita nikmati saja seperti itu, padahal itu sesuatu yang salah. Jadi tugas para nabi itu antara lain meluruskan penyembahan ini, karena banyak manusia yang menyimpang daripada penyembahan kepada yang sebenarnya, sehingga akhirnya mereka menyembah kepada sesuatu yang tidak layak.
Makanya di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf disebutkan ya, sebelum kita ada di muka bumi ini, kita ini semua sudah diambil janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mengangkat janji semua, sumpah kepada Allah. Itu selalu saya ungkapkan, bahwa kita semua ini sudah pernah ketemu Allah, ibu-ibu. Pernah, hanya lupa ya, nggak sadar. Kalau ditanya sekarang, pernah ketemu Allah? Nggak tuh. Sama juga kalau ada orang pernah tanya, ada satu orang datang, kan dulu saya pernah cium kamu. Ah, nggak pernah saya dicium sama kamu. Iya, dulu waktu kamu masih bayi saya cium. Kamu nggak ingat lagi, ya kan? Kamu udah lupa, karena betapa banyak hal yang terjadi di masa lalu yang sudah terlupakan oleh kita. Dan banyak sekali. Tak usah waktu bayi, waktu kecil saja yang teringat paling sama kita hanya hal-hal tertentu saja yang kebetulan peristiwanya membuat kita berdebar-debar, membuat kita kaget, atau membuat kita punya adrenalin mengalir dengan cepat. Semua peristiwa-peristiwa yang seperti itu katanya itu pasti terekam. Tapi peristiwa-peristiwa lain yang biasa-biasa saja, umumnya itu tidak terekam dengan kuat. Itu masuk di alam bawah sadar atau di alam tidak sadar. Tapi tetap ada, hanya dia tidak berada di tataran kesadaran di mana kita bisa recall, kita bisa ingat. Jadi semua peristiwa kita sebenarnya, peristiwa yang kita alami dari semenjak lahir, bahkan semenjak dalam janin, itu tersimpan di satu memori kita. Oleh kalau orang psikolog, kalangan ahli itu disebut di paleokorteks. Paleokorteks itu bahkan itu memori dari seluruh nenek moyang kita itu tersimpan di paleokorteks, lapisan otak yang paling tua. Kemudian yang kita alami itu tersimpan di neokorteks. Nah, yang tersimpan di otak lapisan lama itu hanya berupa kesan-kesan emosional saja. Nah, yang tersimpan di neokorteks itu yang sifatnya rasional. Itu ada nanti dalam emotional intelligence. Bahwa sebagian besar kita sebenarnya kenapa kadang-kadang orang lebih gampang dikuasai emosinya daripada rasionya. Itu punya latar belakang dari struktur otak kita juga. Dan itu perlu latihan khusus. Latihannya antara lain bagaimana supaya otak rasional kita itu lebih dominan terhadap otak emosional kita. Itu melalui ibadah juga. Pengendalian diri, pelatihan. Karena melalui ibadah ini kita dididik untuk hidup secara sadar. Living presence. Hidup secara hadir dalam hidup ini. Karena sebagian besar kita nggak hadir dalam hidup ini. Kita ini sebagian besar nggak hadir. Kita tidak sadar. Kita dikendalikan oleh aksi reaksi yang sifatnya spontanistik, ya mekanistik. Sehingga kita lebih banyak melalui kehidupan kita ini dalam keadaan seperti binatang saja, refleks, mekanistik. Sehingga akibatnya sedikit sekali dari kita yang belajar dari kehidupan. Sebagian besar kita ikut arus saja, tidak belajar daripada hidup ini. Nah, ibadah itu juga nanti adalah salah satu cara membuat kita bisa mengambil jarak dari hidup ini. Kemudian bisa belajar dari hidup ini, dari waktu ke waktu kita itu belajar. Kita menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik, lebih terkendali, lebih matang, lebih dewasa. Tapi banyak orang yang dari kecil jadi anak-anak terus sampai tua. Nggak matang, karena dia tidak pernah belajar dari hidup. Kalau ditimpa kesusahan, dia ikut arus, nangis saja. Nggak pernah belajar dari kesusahan itu, dari penderitaan itu, apa sih hikmahnya. Mestinya kan begitu, kita kena penderitaan, kita pelajari apa hikmahnya. Bukannya kita tangisi diri kita apalagi sesali apa yang terjadi. Tidak, bukan seperti itu mestinya. Tapi belajar dari peristiwa itu. Sehingga dengan demikian kita semakin dewasa. Kalau kata Pak Dr. Erwin, komunikasi nabati itu apa? Kalau diam aja, nggak mau ngomong. Ada lagi komunikasi hewani, ya kan, marah, bentak. Nah, komunikasi insani itu kalau dia bisa komunikasi bicara secara rasional, mengajak bertukar pikiran. Nah, ibadah itu nanti melatih kita untuk rasional, itu melatih kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ya kita nggak bisa bicara. Nah, apa pengaruh ibadah? Ini tahap berikutnya. Kalau tadi akar-akar dari ibadah, sekarang pengaruh ibadah. Ibadah adalah suatu proses menjadikan semua dimensi kehidupan berada pada jalan kehendak dan keridhaan Allah. Tadi kita sudah ungkapkan. Melalui ibadah, kita jadikan seluruh perbuatan kita menjadi ilahi, memiliki sifat ketuhanannya. Artinya karena sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini memberi pengaruh yang sangat penting bagi kehidupan kita. Proses menjadikan semua dimensi kehidupan berada pada jalan kehendak dan keridhaan Allah. Jadi melalui ibadah ini nanti, dari awal saya katakan itu, kita menundukkan seluruh dimensi kehidupan kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga nanti pada level yang tertinggi, apa yang kita kehendaki itu kehendak Allah. Kita tidak melihat sesuatu kecuali melalui Allah. Kita tidak mendengar sesuatu kecuali melalui Allah. Semuanya. Kalau orang sudah mencapai level seperti itu, tidak akan pernah kecewa. Orang yang kecewa karena dia mengharapkan sesuatu yang tidak jadi.
Kalau saya mengharapkan sesuatu kemudian nggak jadi, ya kecewa saya. Kenapa nggak jadi? Karena saya tidak menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Makanya orang yang beriman itu dikatakan kalau sudah mencapai tingkat yang tertinggi menjadi kekasih Allah itu, orang yang disebut kekasih itu kan orang yang mencapai level harmoni dengan yang dicintai. Orang yang saling mencintai itu biasanya tidak perlu lagi komunikasi banyak-banyak. Saling diam aja udah saling ngerti. Ya. Nggak perlu banyak bicara. Dia sudah saling ngerti lah. Apa yang dirasakan di sana dirasakan di sini. Apa yang dirasakan di sini dirasakan di sana. Itu cinta kalau sudah begitu kuat dalam diri seorang, dia menyatukan orang yang saling mencintai itu. Bahkan secara fisik juga akan berubah wajah mereka, saling menyerupai satu sama lain. Katanya saya dengan istri saya itu saling serupa. Nggak tahu apakah karena saling mencintai atau karena memang dari sananya serupa ya. Tapi katanya kalau diadakan penelitian di barat itu, katanya pernah ada penelitian kepada orang-orang yang lansia yang sudah rumah tangganya utuh ya sampai lansia, itu didapati setelah mereka tua itu wajah mereka kedua itu sama mirip satu sama lain. Ternyata ada perubahan pada struktur fisik kita juga. Ada perubahan pada struktur fisik. Cinta ini kepada Allah, kalau orang sudah cinta kepada Allah berarti dia menjadi kekasih Allah. Maka apa yang terjadi pada dia? Kehendaknya akan sama dengan kehendak Allah. Apa yang dicintai, apa yang Allah cintai. Apa yang dia benci, apa yang Allah benci. Benci dan cintakan Allah. Makanya Allah, Nabi mengatakan tidak beriman kamu sebelum engkau mencintai dan membenci sesuatu karena Allah. Kalau Anda masih cinta kepada sesuatu padahal itu dibenci oleh Allah, itu tandanya iman Anda lemah. Anda membenci sesuatu yang mestinya Anda cintai, wah itu iman Anda lagi keropos. Banyak orang yang benci sesuatu yang harus dia cintai karena kurangnya iman. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada takut pada dirinya dan juga tidak ada rasa sedih. Apalagi yang dia mau takuti? Allah yang maha kuasa melindungi dia bersama dia selalu. Apalagi yang dia mau sedihkan? Orang sedih itu kan karena gagal, karena mencintai bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau orang yang mencintai Allah tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Tapi barang siapa yang mencintai manusia, bisa saja dia bertepuk sebelah tangan. Pasti kemungkinan itu, dan paling tidak dia akan dipisahkan. Walaupun disambut juga pasti akan dipisahkan daripada yang dicintai. Makanya Nabi mengatakan cintailah siapa yang kau ingin cintai, tapi ketahui bahwa engkau akan dipisahkan darinya. Dan miliki apa saja yang ingin kau miliki, tapi ketahuilah bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ibadah ini adalah suatu proses untuk menjadikan semua dimensi kehidupan kita berada pada jalan kehendak dan keridhaan Allah. Makanya tingkat tertinggi daripada pencapaian seseorang itu ketika dia menjadi muslim haqqan sebenarnya. Makanya doa para nabi itu, ya Allah jadikanlah aku sebagai muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Artinya tidak pernah wa antum mu'minin, tidak. Doanya para nabi itu selalu minta agar menjadi seorang muslim dalam tingkatan yang tertinggi. Haqqan, muslim haqqan ya. Artinya seseorang yang betul-betul sudah pasrah sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Sehingga dia tidak punya kehendak kecuali kehendak Allah. Dia tidak punya keinginan kecuali keinginan Allah. Tidak ada perasaan dia kecuali apa yang Allah ridhai. Jadi sepenuhnya dia sudah menyatu dengan pasrah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Kemudian pengaruh ibadah tadi kita lihat, melalui ibadah kita mengekalkan perbuatan kita. Nah itu. Karena perbuatan yang tidak karena Allah itu akan sirna, akan hilang, tidak akan punya nilai sama sekali, insya Allah. Jadi melalui ibadah nanti kita akan membuat amal kita itu menjadi abadi. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah, wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada padamu, yang ada di sisimu itu akan lenyap, tapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi dengan kesadaran ini kita membuat melalui ibadah kita ini menjadikan seluruh amal kita itu menjadi abadi, menjadi kekal. Makanya segala sesuatu amal yang tidak ada ingatan kepada Allah di dalamnya itu akan sia-sia, akan hilang, tidak punya nilai. Niat, innamal a'malu binniyat. Kalau dia diniatkan ibadah, dia akan jadi kekal. Tapi karena diniatkan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan duniawi,
untuk kepentingan-kepentingan sesaat, maka dia akan hilang. Itu juga yang dimaksud dengan sadar, berbuat dengan sadar, bahwa setiap perbuatan kita hendaknya dilakukan dengan sadar. Kita dilatih, hampir seluruh perbuatan kita itu harus dilakukan dengan sadar. Saya ingatkan diri saya, misalnya kita mau makan, lapar, kita jangan langsung makan, berhenti dulu, baca doa, kemudian baru makan dengan tenang, menuruti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita haus, nggak lari tuh gopo-gopo ke kulkas, buka, nguluk-nguluk minum, enggak. Berhenti dulu sebelum minum, mau minum, berhenti dulu, tunggu dulu, baca doa dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim, baru minum, Bismillah. Jadi setiap perbuatan itu hendaknya dilakukan dengan sadar, dengan satu tujuan, keridhaan Allah. Jadi kita tidak membiarkan diri kita didominasi oleh kecenderungan-kecenderungan fisik biologis kita. Ini juga penting. Inilah kita meningkatkan kita punya spiritualitas kita, sehingga roh kita itulah yang berkuasa atas fisik kita. Jangan fisik kita yang berkuasa atas roh kita. Makanya mau keluar rumah ada doanya. Jangan keluar rumah, wah buru-buru, sampai di mobil lupa semuanya. Apa yang tadi mau dikerjain kelupaan semua. Kenapa? Karena terburu-buru. Tapi kita sering begitu, apalagi hidup zaman sekarang ini kan, semakin hari kita semakin dikejar-kejar oleh berbagai macam hal. Wah, ini makanya sekarang semakin hari semakin banyak hal yang membuat stres manusia. Banyak sekali. Tetapi sebenarnya ada satu buku bagus sekali, paling laku sekarang, itu diterbitkan oleh Gramedia. Ini banyak buku bagus terbitkan oleh orang-orang yang non-Islam. Itu namanya Simplify Your Life, sederhanakan hidup Anda. Itu buku bagus sekali. Itu antara lain nanti disebut ada 100 metode, diantaranya berzikir. Karena zikir itu konsep universal ya. Tapi salah satu yang pertama itu dia sebutkan, kurangi hal-hal yang tidak Anda perlukan di rumah Anda. Jangan punya terlalu banyak hal yang hanya buat Anda mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini. Kalau bisa, ini di barat sudah mulai begitu. Buat simply itu, buat sederhana itu rumah. Jangan terlalu banyak macam-macam di rumah sehingga Anda mikirin macam-macam juga nanti. Sekarang ini kalau punya kebanyakan di rumah, bagi-bagi aja sama orang yang nggak punya, ya, ibu-ibu sekalian. Jadi pulang dari sini, apa sih yang nggak saya perlukan, bagi aja. Jangan numpuk terlalu banyak di rumah barang, bikin susah-susah kita. Karena terlalu banyak barang yang kita miliki itu membuat kita susah menikmati hidup. Akhirnya kita jadi budak dari barang-barang itu. Iya, mikirin tuh barang. Ada tamu mikirin lagi, aduh ini nanti anaknya bawa anak nakal lagi, waduh pecah nanti gue punya keramik nih. Sebenarnya apa yang dicontohkan Nabi dari dulu itu sudah benar. Di rumah Nabi itu sederhana sekali, nggak ada apa-apa. Kita punya duit sekarang kebanyakan habis beli barang-barang yang kita nggak perlukan. Kalau sebenarnya kebutuhan sehari-hari, nggak ada barang-barang ini. Perhiasannya juga perhiasan murahan. Tapi bagus. Yang penting kan murah, nggak stres. Kalau beli yang mahal jutaan, takut dicopet. Udah, cari yang sederhana saja. Ibu-ibu nanti bisa baca itu buku. Ada 2 buku, 100 Simplify Your Life itu. Ada 100. Nanti saya coba carikan nanti bisa siapkan nanti. Jadi itu suatu tuntunan bagaimana menjalani hidup secara berhasil. Hanya saya ingin tunjukkan bagaimana apa yang dituntunkan oleh Nabi itu ternyata memang banyak sekali yang dilakukan oleh orang Barat. Mereka lebih Islami, mengikuti apa? Bahkan sampai berzikir pun, merenung, sisihkan waktu untuk pergi melihat alam yang indah, biasakan. Itu ada di semua di situ. Nanti ibu bisa baca betapa banyak sekali. Dan itu buku satu buku yang best seller. Hanya kita ingin tunjukkan bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya sudah ada di dalam tuntunan agama kita, tapi akhirnya orang lain yang mengamalkannya. Kita sendiri ternyata lalai dengan hal itu. Ibu-ibu sekalian, jadi pertama bahwa pengaruh ibadah itu merohanikan diri kita, membuat kita menjadi spiritual, dan membuat sekaligus seluruh amal kita itu menjadi kekal. Karena melalui ibadah kan seseorang itu mengesampingkan hawa nafsu dan hasrat-hasrat duniawi dia. Jadi melalui ibadah ini, tadi saya katakan bahwa kita melatih diri kita, mengendalikan keinginan-keinginan kita, mengendalikan fisik kita, sehingga kita bisa mengontrol diri kita lebih baik. Dan melalui pengendalian terhadap hawa nafsu, kita bisa lebih peka dengan orang lain ya. Salah satu poin yang penting. Orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya itu nggak punya kepekaan terhadap orang lain. Tapi ada satu penelitian yang lebih lucu, dibilang ada orang yang kalau nonton film India nangis habis-habisan, habis nonton bengkak matanya. Tapi kalau lihat orang miskin, orang susah di depannya nggak apa-apa dia. Kalau nonton film, pokoknya nonton film macam-macam, kalau membuat dia menjadi begitu sedih,
merasakan kepekaan yang luar biasa, terharu yang luar biasa. Tapi dia lihat orang miskin di depan dia, orang susah di depan dia, nggak ada itu perasaan sama sekali. Jadi kita gampang tertipu oleh yang semu, yang palsu. Kita menangis untuk itu, tapi dalam kenyataan real ternyata tidak ada reaksi sama sekali. Nggak tahu itu fenomena apa ya. Mungkin kalau kita sudah masuk ke dunia real, kalau dunia hayalan kan setan pintar, itu saya kuras air matanya melalui hayalan. Tapi melalui kenyataan dia tidak punya air mata lagi. Yang punya prasangka saja. Kalau ada orang miskin, itu memang bodoh sih, nggak mau bekerja keras, nggak mau berusaha. Kalau kita lihat film, kita gampang nangis, gampang sedih, nggak ada tanggung jawab apa-apa. Kita mau nolong siapa? Kalau lihat kenyataan langsung kan perlu tindakan konkret. Setan nipu kita seperti itu katanya. Jadi kita dibikin nangis di film, tapi dalam kenyataan sehari-hari kita nggak tersentuh sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Tapi itu fenomena umum, ibu sekalian. Yang cerita sama saya ini satu orang murid saya yang kemarin, orang Inggris yang masuk Islam. Dia bilang, saya heran, dia bilang gitu, Indonesia ini. Itu orang-orang dia bilang pada nangis kalau lihat film-film India, film apa, dia bilang nangis semua. Tapi dalam perilaku sehari-harinya sama sekali nggak ada kepekaan terhadap orang lain. Apa gunanya tangisan itu terhadap film? Tapi Anda nggak mau mikir masalah kehidupan sehari-hari yang nampak di hadapan Anda semua. Apa yang salah dengan kita semua ini? Walhasil, ya tahulah, kita tanyalah diri kita, atau tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Jadi kalau ibadah ini benar, maka kita akan bisa mengesampingkan hawa nafsu kita. Dengan demikian kita bisa lebih merasakan kepekaan penderitaan orang lain. Kita bisa lebih peka. Kedua, dengan ibadah yang benar, kita akan tidak membanggakan keturunan, pakaian, bahasa, negeri, dan kota. Karena ibadah itu membuat kita merasa rendah di hadapan Allah. Ketiga, melalui ibadah ini kita semakin dekat kepada Allah. Keempat, kita akan semakin berpegang teguh kepada Allah. Kelima, rasa syukur kepada pemilik segala nikmat. Dan banyak lagi yang lain. Secara individual, ibadah dapat menyelamatkan manusia dari jerat penghambaan kepada dewa nafsu, kenistaan, dan setan. Dan juga melalui ibadah, terutama ibadah-ibadah yang dilakukan secara sosial seperti salat jamaah, salat Jumat, itu juga menciptakan silaturahmi, keakraban di antara kita. Dan tentu saja dengan demikian melalui pengaruh sosial ibadah itu terletak pada terselamatkannya sebuah masyarakat dari penyembahan kepada tiran dan penindas. Seorang yang beribadah dengan benar itu dia akan punya kepekaan, dia tahu ini zalim, ini penindas, ini koruptor ini. Dia tidak akan memuja-mujanya atau menyembahnya. Iqbal berkata dalam satu syairnya, dari sesuatu yang tiada arti, nutfah, manusia dapat menjadi terhormat. Namun mutiara miliknya kini dia hilangkan lantaran sifat membudaknya. Manusia lebih hina daripada anjing. Aku tidak pernah menyaksikan anjing merunduk di hadapan anjing lainnya. Dari sesuatu yang tiada arti, manusia dapat menjadi terhormat. Namun mutiara miliknya kini dia hilangkan lantaran sifat membudaknya. Manusia lebih hina daripada anjing. Aku tidak pernah menyaksikan anjing merunduk di hadapan anjing lainnya. Kalau manusia banyak sekali yang tunduk, runduk di depan manusia. Anjing masih lebih baik, karena anjing tidak pernah menjilat kepada sesama anjing. Tapi kalau manusia menjilat kepada sesama manusia. Melalui ibadah kita sempurnakan individu kita dan masyarakat kita. Kebobrokan sosial itu berakar pada kecenderungan penyembahan kepada selain Allah, kepada hawa nafsu. Karena menyembah materi, dunia, karena menginginkan harta dan pangkat, orang tidak segan-segan untuk bertindak tidak fair, tidak adil. Aturan-aturan dengan sengaja dijungkir balikkan, dipermainkan. Kalau orang melanggar, dia ribut setengah mati. Kalau dia yang melanggar, wah tenang saja. Kalau bertindak sudah melampaui batas, seperti insulting common sense, menciderai akal sehat. Tapi untunglah sebagian kecil rakyat ini tidak mikir. Kalau ibadahnya benar, maka seseorang pun juga akan menjadi sempurna, masyarakat pun juga akan jadi baik. Bukan ibadah-ibadah yang dipaksa-paksain atau kebaikan-kebaikan yang ditampak-tampakkan. Karena akhirnya pada sistem yang benar harus didasarkan pada keadilan. Kebaikan tanpa didasari keadilan itu bisa bahaya besar. Karena banyak orang yang menampakkan kebaikan tapi tidak ada keadilan. Jadi orang hasil rampas dibagi-bagi, nggak ada nilainya. Ibu habis ngerampok 1 miliar uang rakyat, ada, kemudian dibagikan 100 juta, dia pikir dirinya berbuat baik. Itu nonsense itu, nggak ada nilainya. Karena kebaikan itu harus berasal dari kebaikan juga. Saya tidak boleh merasa satu kebaikan kalau saya habis ngerampok orang, kemudian saya kasih itu uang kepada orang lain. Kalau Robin Hood masih mendingan.
Robin Hood itu dia ngerampok, dia tidak pakai untuk dirinya, dia kasih lagi semua untuk orang lain. Dia ngerampok orang-orang yang tiran, yang zalim, yang kaya secara nggak benar. Kalau ibadah kita benar, ibu-ibu sekalian, kita akan merasakan perbuatan itu nggak pas. Nah, kemudian kita masuk ke dimensi ibadah. Dalam peradaban Islam, ibadah bukan hanya berarti sholat dan puasa, ya. Bukan hanya apa yang kita kenal dalam bentuk ritual saja. Semua perbuatan baik yang bermanfaat untuk khalayak, untuk masyarakat, bisa dikategorikan sebagai ibadah. Di sini ada beberapa hal yang dianggap sebagai ibadah, misalnya tafakkur, merenung. Bahkan kita sudah sebut dalam beberapa kali pertemuan bahwa berfikir itu adalah tingkat ibadah yang paling tinggi. Merenung. Tafakkur fi sa'ah khairum min ibadatis sanah. Berfikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun, ibadah 10 tahun, ibadah 100 tahun, ibadah 1000 tahun bahkan kata Nabi. Tergantung pada level tafakurnya. Ibadah itu hakikatnya bukan banyak salat dan puasa sebenarnya. Orang yang disebut abid itu bukan dihitung dari karena banyaknya puasa dan salat. Tapi sesungguhnya ibadah adalah berfikir fillah dalam urusan-urusan Allah. Karena ibadah yang kemudian kita salat tapi nggak ada perenungan di dalamnya, nggak ada tafakur di dalamnya, itu nilainya rendah sekali. Makanya ibadah seorang alim itu lebih baik 70 kali daripada ibadahnya seorang bodoh. Berpikir atau merenung dapat mendekatkan dan mengenalkan manusia tentang Allah. Jadi melalui berpikir ini kita sebenarnya menghayati, mengenal Allah lebih baik. Sehingga dengan demikian ibadah-ibadah yang lain pun akan menjadi sempurna, akan menjadi lebih nilai, bertinggi-tinggi nilainya. Makanya Islam ini dari awal dalam Al-Quran banyak sekali puluhan ayat yang menyuruh kita tafakkur. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu banyak, karena itu ibadah yang paling tinggi. Kemudian kedua, bekerja juga ibadah. Cari uang, cari makan, semuanya itu selama dikerjakan sesuai dengan tuntunan Allah, itu juga adalah satu ibadah. Bahkan Nabi pernah bersabda, ibadah terbagi menjadi 70 bagian. Bagian yang paling mulia adalah mencari rezeki yang halal. Jadi ibadah itu terbagi dalam 70 bagian, dan bagian yang paling mulia adalah mencari rezeki yang halal. Pernah suatu ketika dalam Al-Quran ini, surat Al-Ma'idah, peristiwa para sahabat Nabi Isa yang dikenal dengan Hawariyun. Tahu Hawariyun? Kalau orang Kristen bilang para rasul, 12 sahabatnya Nabi Isa. Mereka itu satu ketika pada malam-malam terakhir, ya, mereka minta kepada Nabi Isa agar Nabi Isa berdoa kepada Allah agar diturunkan makanan dari langit, hidangan dari langit. Itu yang dikenal dengan surat nama Al-Maidah, itu artinya hidangan, ya, meja hidangan. Terus Allah berfirman kepada mereka, kalau mereka ingin minta hal itu, maka mereka hendaknya hati-hati, karena barang siapa yang melanggar sesudah kami turunkan ayat itu atau kebesaran, tanda kebesaran Allah itu, maka akan dapat siksaan yang sangat pedih. Hanya mereka memang tetap minta. Oke, kata Nabi Isa, saya mohonlah kepada Allah, kita mintalah kepada Allah. Doanya Nabi Isa terkenal itu, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takuna lana idan, agar dia menjadi satu hari besar bagi kami. Li awwalina wa akhirina, bagi orang yang awal dari kami dan akhir dari kami. Maksudnya buat orang-orang yang terdahulu maupun yang kemudian. Dan memang kemudian itu jadi hari besar dalam Kristen, ya. Hari besar, makanan terakhir itu apa istilah? Paskah atau apa itu? Pokoknya jamuan terakhir. Itu turun dan Allah menyebut bahwa itu hari raya memang. Dalam Al-Quran disebut sebagai hari raya. Jadi ibu-ibu sekalian jangan salahin kalau orang Kristen misalnya juga peringatkan hari kelahirannya Isa itu sebagai hari raya. Ya Allah juga mengatakan dalam Al-Quran itu hari raya kok. Itu juga Allah sebut bahwa aku diberkati di saat dilahirkan dan di saat matiku. Nabi juga begitu, bahwa itu memang hari besar. Ini itu secara spiritual itu hari besar. Nah, kemudian turunlah makanan. Makanan yang luar biasa banyaknya, nikmatnya, karena makanan dari surga langsung. Allahumma anzil alaina ma'idan. Saya hafal itu ayat tapi nggak pernah turun juga makanan, nggak tahu syaratnya belum terpenuhi. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Dulu ketika baca Quran pas dapat ini ayat, saya berhenti, saya hafalin dulu. Saya belum dapat ijazahnya. Kalau sudah dapat ijazahnya nanti bisa dapat langsung jadi juga. Tapi dalam kepepet syaratnya. Kalau udah kepepet, nah apa boleh buat, baca nih doa. Setelah mereka nikmati makan, wah, mulai mereka merasakan satu perasaan kayak apa ya, ada bangga lah ya. Bayangin dapat makanan dari langit. Siapa sih yang nggak akan bangga kan? Paling tidak ada perasaan gitulah. Sehingga bertanyalah salah seorang daripada murid Nabi Isa, wahai Rasul, dia bilang,
adakah orang yang lebih mulia dari kami dalam hal makanan ini? Bahwa kamilah yang paling mulia kan, dapat makanan langsung dari langit, dari Allah. Terus apa jawaban Nabi Isa? Banyak. Siapa mereka? Yaitu mereka yang makan dari hasil kerja tangannya. Makanya itu Rasulullah pernah mencium tangan orang-orang yang bekerja keras, yang pecah tangannya itu karena kerja. Itu Nabi pegang dan cium itu. Karena begitu dihargainya kerja di dalam Islam. Itu lebih mulia. Itu riwayat luar biasa itu. Saya sampai sekarang nggak bisa lupa itu riwayat itu. Jadi selalu saya didik diri saya bahwa saya ini harus bekerja bagaimanapun. Dan kita lihat para imam-imam Ahlul Bait itu tidak seorang pun yang tidak bekerja kasar. Semuanya itu adalah pekerja-pekerja kasar. Bekerja itu ibadah. 3, mencari ilmu. Nah ini apalagi, ini juga satu ibadah yang sangat utama. Artinya kita semua ini harus menuntut ilmu. Sekarang kita berada di tempat ini juga dalam rangka itu. Nabi bersabda, perbuatan seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menimba ilmu pengetahuan dalam rangka menolak kebatilan dan membimbing orang-orang yang tersesat sama seperti 40 tahun ibadah. Nah, ibu-ibu ini sama dengan 40 tahun ibadah. Betul-betul niatnya ikhlas. Langkah untuk menolak kebatilan, kezaliman. Jangan punya ilmu, diam saja. Lihat orang zalim di depannya, diam saja. Kolusi, koruptor, diam aja. Paling tidak kutuk itu. Doakan supaya cepat-cepat sadar. Kalau nggak mau sadar, dihancurkan saja. Jadi disebut itu menimba ilmu pengetahuan dalam rangka menolak kebatilan dan membimbing orang-orang yang tersesat. Itu sama seperti 40 tahun ibadah. Makanya kita punya pengajian di sini selalu kita sertai dengan kesadaran sosial, ibu-ibu. Tidak asik aja ngaji, kemudian nggak mau tahu urusan orang, nggak mau tahu urusan republik ini. Ini kita punya tanggung jawab ini republik. Dan ibu-ibu ini harus sadar dengan situasi republik ini. Paling tidak doalah. Kalau kita nggak bisa buat apa-apa, doalah. Kemudian yang keempat adalah melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Banyak sekali riwayat yang menegaskan bahwa pengabdian sosial dan kepedulian terhadap berbagai kesulitan masyarakat lebih mulia daripada kebanyakan ibadah serta haji sunnah. Jadi haji, umroh, semua itu masih lebih mulia pelayanan pengabdian sosial. Jadi orang kalau ibadahnya banyak tapi tidak mau peduli terhadap masalah masyarakat di sekelilingnya, ibadahnya itu nonsens. Sa'di pernah bersair, seorang penyair besar. Ibadah tidak lain daripada hikmat melayani orang lain. Ibadah bukan hanya dengan bertasbih di sajadah. Ibadah adalah satu pelayanan kepada masyarakat sebenarnya. Ini ada ucapan dari Ruhollah Khomeini, almarhum. Dia berkata kepada anaknya, anakku sayang, karena kita tak mungkin bersyukur kepada Allah sebagaimana layaknya. Yang terbaik adalah menempatkan diri kita kepada pelayanan kepada kemanusiaan. Dengan melayani manusia kita melayani yang maha kuasa. Janganlah sekali-kali engkau menganggap orang-orang yang engkau layani itu berhutang budi kepadamu. Karena pada hakikatnya kitalah yang berhutang budi kepada mereka. Mereka adalah sarana pengabdian kita kepada Allah. Kita lihat di sini bahwa beribadah itu nanti tercermin pada pelayanan kepada sesama. Karena kita semua pernah dengar hadis qudsi yang mengatakan, wahai hambaku, aku lapar dan engkau tidak beri aku makan. Allah berfirman, aku sakit dan engkau tidak menjengukku. Aku telanjang dan engkau tidak memberiku pakaian. Banyak sekali hadis ungkapan Allah. Kemudian ditanya, ya bagaimana ya Allah lapar? Bagaimana ada Allah telanjang? Bagaimana Allah miskin? Terus Allah mengatakan, ada hambaku yang lapar, kau tidak beri makan. Ada hambaku yang miskin, kau tidak bantu. Ada hambaku yang sakit, tidak kau jenguk. Ada hambaku yang telanjang, tidak kau beri pakaian. Allah menisbahkan seluruh penderitaan makhluk itu kepada dirinya. Sehingga kita mengatakan pelayanan kepada manusia, sesungguhnya itulah ibadah. Bahwa itulah pencapaian ibadah tertinggi seseorang ketika dia kemudian merasa terpanggil untuk melayani kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Kita lihat di sini bahwa pengabdian sosial dan kepedulian terhadap berbagai kesulitan masyarakat itu lebih mulia daripada kebanyakan ibadah serta haji sunnah. Banyak riwayat yang menyebutkan masalah ini. Kemudian yang kelima, menanti pemerintahan adil yang mendunia. Rasulullah SAW bersabda, ibadah yang termulia adalah menanti kemenangan Islam. Menanti yang aktif, bukan pasif. Menanti secara aktif artinya kita ikut serta, memudahkan jalannya, melicinkan jalan terbentuknya satu pemerintahan yang islami, pemerintahan yang adil. Pemerintahan adil ini dasar daripada buat apa Islam kalau tidak adil? Buat apa Islam kalau tidak adil? Nabi pernah bersabda, suatu kesejahteraan bisa bertahan dalam suatu masyarakat walaupun diperintah oleh orang kafir non-Islam asalkan adil, dan tidak akan bertahan dalam suatu masyarakat walaupun dipimpin oleh seorang muslim tapi zalim. Karena keadilan adalah salah satu prinsip yang untuk itulah juga para nabi diutus untuk menegakkannya.
Bahwa Nabi itu diutus untuk menegakkan keadilan. Itu prinsip utama. Nah, ibu-ibu sekalian, waktu kita sudah habis, pengantarnya belum selesai. Ya udah, ini waktu kita, insya Allah minggu depan kita udah langsung masuk ke topik pembahasannya. Hanya kita sengaja bicara masalah ini supaya orang jangan asik pikir salatnya yang penting baik, kemudian dia tidak mau peduli masalah yang lain, tidak mau tahu urusan lain. Padahal yang lain itu bisa lebih utama daripada salat. Artinya salat itu untuk melahirkan kesadaran, concern yang lebih dalam lagi dalam diri kita terhadap masalah-masalah yang ada di luar diri kita. Kalau ada orang salat, dia pikir salatnya khusyuk, tapi dia tidak mau tahu urusan umat, tidak mau tahu masalah-masalah di sekelilingnya, itu orang yang subjektif, ya, orang yang belum salat pada hakikatnya. Bahkan itulah pendusta agama sebenarnya. Makanya kita bahas ini sebagai persiapan ibu-ibu, supaya ibu-ibu tidak terjebak bahwa ketika salat khusyuk kita pikirkan bahwa kita lepas dari semua yang lain. Tidak, bahkan dari salat khusyuk ini nanti lahir kepekaan sosial yang lebih tinggi di dalam diri kita. Lahir satu sikap yang peduli terhadap masyarakat. Sikap yang dimana kita betul-betul prihatin dengan problema-problema umat yang ada di sekeliling kita. Bukan satu sifat eksklusif, sifat yang kemudian kayak melarikan diri daripada tanggung jawab dunia karena pikir sudah salatnya udah benar. Tidak. Makanya kita tekankan ini sebagai pengantar untuk kemudian kita masuk ke situ, masuk ke tema yang sebenarnya ini, sehingga kita betul-betul menjadi seseorang yang sadar dalam hidup ini, sadar akan peran kita, bahwa kita semua akan membentuk sejarah di masa depan. Mungkin tidak direkam di dunia ini, tapi paling tidak direkam di langit nanti. Mungkin banyak sekali orang yang pahlawan tapi tidak dikenal, dan mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang pahlawan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah ibu-ibu sekalian. Waktu kita masih 15 menit untuk tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanya silahkan. Melayani masyarakat, kepedulian berbagai kesulitan masyarakat lebih mulia daripada kebanyakan ibadah serta haji sunnah. Tapi kalau misalnya seseorang yang ya cukup berada, misalnya dia mengerjakan kedua-duanya, artinya dia tidak mengabaikan segi sosialnya ke masyarakat, tapi toh berniat juga naik haji berapa kali, saya kira tidak begitu problem. Yang kita rembet di sini adalah seseorang yang khusus hanya kerja turun bolak-balik naik haji, tapi tidak memperdulikan masyarakat sekelilingnya. Saya kira dalam konteks itu barangkali Pak Gus ya. Prinsipnya, maksud hadis tadi atau ungkapan tadi adalah bagi orang-orang yang asyik sendiri dengan ibadahnya, pikir dengan ibadah yang dia lakukannya itu dia bisa merasa aman, merasa lepas dari tanggung jawab sosial dia. Nah, orang seperti inilah yang sebenarnya dimaksud dengan hadis-hadis yang mengutuk orang-orang yang hanya ibadah tapi tidak punya tanggung jawab sosial. Tapi kalau kita sudah melakukan seluruh tanggung jawab sosial kita, kemudian kita juga ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya lebih sempurna lagi tentunya. Tapi yang jelas pertama kali yang harus kita lakukan adalah kewajiban. Ya, jangan sampai kita mengabaikan hal-hal yang wajib karena melakukan sunnah. Karena pertama-tama yang dituntut pada kita semua kewajiban kita. Pelayanan kepada masyarakat, melayani orang lain, mengeluarkan zakat dan lain-lain itu kewajiban. Salat sunnah, ya sunnah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sunnah tapi melayani masyarakat kita tinggalkan. Kan saya sudah pernah berapa kali mengungkapkan kepada ibu-ibu, misalnya kita melakukan sunnah wudu, tapi kita melalaikan orang lain yang antri di belakang kita, batal wudunya. Karena kita melalaikan hak orang lain di belakang kita yang antri, sedangkan kita asik semua sunnah wudu kita lakukan 3 kali. Kenapa? Orang nunggu di belakang kita sampai terlambat salatnya, sampai kehabisan air, karena kita asyik dengan sunnah kita. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam agama. Begitu juga salat kita. Kalau kita sudah mendengar salat kita itu bukan berarti salat yang buta tuli terhadap orang lain. Nabi itu kalau salat, kadang-kadang Nabi itu kalau salat subuh misalnya biasanya agak lama sedikit dibandingkan salat yang lain. Tapi pernah suatu ketika salat Nabi itu cepat sekali. Selesai Nabi ditanya kenapa? Kata Nabi, saya mendengar orang anak-anak menangis di belakang. Saya tidak ingin mengganggu ibunya untuk lebih lama lagi. Nah, kita lihat bagaimana bahwa salat itu bukan juga berarti kita tuli terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita, tidak tahu. Tapi kita harus selalu sadar, dan kesadaran inilah yang sebenarnya diharapkan lahir dari ibadah kita. Kalau salat tapi kok nggak peka, ya gimana? Nggak bisa ya. Jadi di sini bukan berarti kalau sudah salat kita lupa semuanya, tidak. Ya, dalam Al-Quran kita pernah cerita bahwa Sayyidina Ali lagi salat, ada peminta-minta dalam masuk ke dalam masjid. Sayyidina Ali lepaskan cincinnya. Beliau berzakat sementara seraya beliau sedang ruku. Sampai turun ayat Al-Quran memuji kepedulian sosialnya Sayyidina Ali. Bagaimana beliau berzakat, bersedekah pada saat beliau sedang ruku dalam salat. Kita kalau ada tamu di luar sama lama-lama salatnya di dalam. Bukannya dipercepat tuh salat untuk melayani orang. Nabi mengatakan lebih utama melayani orang daripada iktikaf di masjid.
Meninggalkan iktikaf untuk melayani orang itu lebih utama daripada bertahan dalam iktikaf. Karena pelayanan kepada orang lain. Nah, itulah yang kita ingin lakukan ya. Karena melalui pelayanan itulah kita sebenarnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ibu-ibu sekalian. Kemudian kita teruskan sedikit. Bagaimanakah ibadah yang baik? Tadi saya sudah sebutkan secara tidak langsung. Ibadah yang baik itu ibadah dengan kesadaran, dengan pengetahuan. 2 rakaat salat seorang alim lebih baik daripada 70 rakaat salatnya orang bodoh. Rasulullah bersabda, bagian salat yang diterima adalah bagian yang dilaksanakan atas dasar perenungan dan pengetahuan. Dalam hadis yang lain disebutkan, seseorang yang beribadah tanpa pemahaman dan pengetahuan sama seperti keledai penggiling gandum. Seseorang yang beribadah tanpa pemahaman dan pengetahuan sama seperti keledai penggiling gandum. Ia bergerak di tempat itu saja dan tidak beranjak dari tempat tersebut. Orang yang salat dengan ilmu akan mengetahui apa yang sedang dia lakukan dan sebutkan. Dia mengetahui dengan siapa dia sedang berbicara. Hatinya terkonsentrasi kepada Allah. Rasulullah bersabda, 2 rakaat salat dengan khusyuk lebih baik daripada ibadah semalaman tanpa kesadaran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi orang yang salat tapi nggak ngerti apa yang dia baca, itu sama dengan salatnya orang mabuk. Imam Ja'far Shadiq berkata, barang siapa salat 2 rakaat dan mengetahui dengan siapa dia sedang berbicara dan apa yang dikatakannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jangan salat kayak anak kecil, baca bacaan yang tidak pernah ngerti seterusnya. Anak kecil kita maklumi kalau dia salat baca bacaan yang dia tidak ngerti. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, sudah akil, syarat untuk salat itu akil balik. Akil artinya ngerti, bisa memahami. Udah bisa memahami, nggak pernah mau memahami, ya gimana? Nggak bisa, nggak bisa. Yang kedua, ibadah dengan kecintaan. Ibadah dengan kecintaan ini artinya ibadah itu hendaknya jangan dipaksa-paksakan. Jangan dipaksa-paksa. Ibadah itu harus dengan kerinduan, kecintaan, dengan perasaan yang nyaman ya. Jangan lagi ngantuk, salah. Lagi malas, salah. Dirubah dulu itu perasaan malas, dikondisikan. Ibadah harus dilaksanakan dengan cinta, kerinduan, antusias, dan kelezatan. Tiada arti bagi ibadah yang dilakukan dalam keadaan malas dan hati yang lesu. Jalan untuk meraih semua itu hanya dengan mencari dan menambah pengetahuan dan konsentrasi dalam ibadah. Ibadah yang dipaksa-paksakan tidak akan memberi hasil apa-apa. Imam Ja'far Shadiq berkata, jangan kalian paksakan ibadah kepada diri kalian. Sebagaimana biasanya, bila kita akan menjumpai pribadi besar yang kita cintai, hati kita akan dipenuhi dengan semangat dan kerinduan untuk bertemu dengannya. Seperti itu pula lah seharusnya perjumpaan kita dengan Allah. Karena dengan itu kita memasuki pelataran rahmat dan pengampunannya. Jangan masuk, kita kalau mau menghadap, dapat hadiah dari orang lain, beberapa hari sebelumnya hati sudah berdebar-debar, sudah nanyain mau persiapan untuk apa ya besok mau menghadap ini. Tapi menghadap pada Allah hatinya lesu, malas. Nah ini penyakit kita semua ya. Kita lihat para imam suci begitu terpikat dan rindu akan saat-saat perjumpaan dengan Allah. Mereka begitu mencintai salat dan ibadah sehingga sulit bagi kita untuk membayangkannya. Bagaimana para imam itu salat luar biasa. Mereka dalam persiapan-persiapannya. Saya pernah bertemu dengan seorang ulama. Dia adalah wakilnya Imam Khomeini. Namanya Ayatullah Khairi. Kita sama-sama ketemu, saya, dia, Profesor Dr. Gure Syahab, Dr. Kholis Majid, Ki Haji Ali Yafi, dan sejumlah pembesar-pembesar Islam lah di situ. Ada 20 orang. Pas lagi 15 menit sebelum waktu salat, dia berdiri. Maaf, dia bilang, saya harus meninggalkan Anda. Kenapa? Dia bilang, Rasulullah bersabda, barang siapa mempersiapkan dirinya sebelum datangnya waktu salat, itu adalah salah satu tanda daripada menghargai salat. Dia tinggalkan suatu majelis yang begitu susah dikumpulkan hanya karena dia ingin persiapkan dirinya. Dan saya dengar supir yang selalu mengantarkan dia kemana-mana, dia bilang, wah, dia bilang, kita nih setiap 15 menit sebelum waktu salat kita sudah harus berada di masjid mempersiapkan diri, dia bilang. Dan itu kebiasaan si ulama ini. Dan ulamanya luar biasa, wajahnya itu cahaya ya. Kalau orang betul-betul cinta kepada sesuatu, cinta kepada Allah, dia akan persiapkan dirinya dengan baik sebelum masuk waktu. Dan dia tidak akan merasakan itu beban. Karena itu terasa beban, karena kita ini asyik dengan yang lain. Ini masalahnya, karena masih ada hal-hal lain yang kita rasa lebih penting dari itu. Masa lebih penting yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibadah dengan ikhlas. Ini juga bagaimana kita bisa ikhlas betul-betul dalam setiap ibadah kita. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah dia mempersekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Mempersekutukannya itu seperti riya. Sekutu itu mempersekutukan Allah, mencari ketenaran dan kedok untuk menipu orang awam. Seseorang yang ingin dipuji melalui ibadah berarti ia telah berburuk sangka kepada agama. Orang semacam ini memperalat agama untuk menipu masyarakat. Ibadah yang tidak didasari oleh keikhlasan bagaikan tubuh tanpa jiwa dan roh.
Menurut ungkapan Al-Quran Al-Bayyinah ayat 5, mereka tiada diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Kemudian yang keempat, ibadah dengan khusyuk. Ini kita akan bahas. Kemudian ibadah secara tersembunyi. Yang kelima, manusia sulit terhindar dari perangkap-perangkap setan. Alangkah banyaknya para ahli ibadah yang rusak ibadahnya lantaran ujub dan riya. Ujub itu bangga, kemudian riya ingin dilihat orang, serta sombong, kemudian merasa diri lebih baik dari orang lain. Kalau seseorang merasa masih ada orang yang lebih hina dari dia, itu sudah sombong. Wah, alhamdulillah dia masih lebih kurang ibadahnya dari saya. Sombong. Alhamdulillah saya nggak seperti dia. Sombong. Walaupun ngomongnya alhamdulillah, tapi dia mengisyaratkan ada orang yang lebih buruk dari dia. Udahlah, nggak usah kasih komentar kalau lihat orang susah, orang yang kena kesulitan musibah dalam agama, kita nggak usah komentari. Jalan untuk mengalahkan penyakit tersebut adalah dengan beribadah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW bersabda, ibadah yang besar ganjarannya adalah yang tersembunyi dari orang banyak. Oleh karena itu Rasulullah selalu melakukan salat sunnahnya di rumah, tidak pernah di masjid, dan tidak pernah di depan banyak orang. Rasulullah hanya melaksanakan salat sunnah sendiri. Makanya dalam Ahlul Bait juga dikatakan salat sunnah tidak ada yang dilakukan secara jamaah. Itu hanya salat wajib saja. Jadi salat sunnah itu sebaiknya dilakukan tersembunyi. Seluruh ibadah-ibadah sunnah, apakah itu puasa, Senin, Kemis, dan lain-lain, sebaiknya orang tidak perlu tahu. Tarawih, ya karena itu sudah kebiasaan, apa boleh buat lah ya. Walaupun sebenarnya itu tidak ada sunnahnya. Sebenarnya kalau orang bisa melakukan salat di rumah, itu lebih besar manfaatnya. Kalau dia salat sendiri, salat malam, bukan tarawih, salat malam. Karena itu sudah menjadi tradisi dan itu banyak manfaatnya. Oke, kita mungkin masih bisa tolerir. Tapi dari hadis sunnah Nabi itu tidak ada sunnahnya ya. Tarawih nggak ada sunnahnya dari Nabi. Jadi ibu nggak usah merasa terganggu kalau nggak ikut tarawih. Kalau mau ikut, alhamdulillah ya silahkan berjamaah bermasyarakat. Ibadah semacam ini hanya berlaku pada tempat di mana Islam sendiri tidak menginstruksikan ibadah secara terang-terangan, seperti ibadah dalam salat berjamaah, Jumat dan haji. Kalau itu memang harus bersama kelihatan. Karena salat berjamaah di masjid lebih mulia daripada salat sendirian di rumah. Ibadah dengan sembunyi kerap kali mencegah timbulnya riya dan kerusakan-kerusakan lain dalam ibadah kita. Jadi kita memang harus sebaiknya tidak menampakkan kelebihan ibadah kita. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk tidak sekali-kali menyebut-nyebut kelebihan-kelebihan ibadah kita. Karena itu bisa membatalkan seluruh ibadah. Kalau mau lakukan, diam-diam saja. Diam-diam saja. Jadi begitulah saya kira sebagai pengantar kita. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihil mayamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Ya Allah, seandainya Engkau tidak mengampuni kami, menyayangi, merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan juga kedua orang tua kami. Ya Allah, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik membesarkan kami di masa kecil kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan juga kepada saudara-saudara kami, orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami rasa dengki, rasa benci kepada sesama orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Sayang. Rabbana ighfir lana wa li masyayikhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan juga kepada guru-guru kami, dan juga kepada orang-orang yang memiliki hak atas diri kami dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, ya Allah, dan juga kepada seluruh kaum mukminin, kaum mukminat, kaum muslimin, kaum muslimat yang hidup maupun yang telah wafat.
Allahumma rabbana nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad dan keluarganya agar engkau berselawat kepada Muhammad dan kepada keluarganya, ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau merubah hati kami setelah engkau memberikannya petunjuk, ya Allah. Karuniailah kami dari sisimu rahmat, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Allahumma aslih lana umurana kullahu wa la takilna ila anfusana turfata aina abadan. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami dan janganlah engkau biarkan diri kami dikendalikan oleh hawa nafsu kami. Rabbana ighfir lana ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami dalam zikir kami kepadamu, dalam mensyukuri nikmat, dalam memperbaiki ibadah kami kepadamu, ya Allah. Allahumma inna ala ta'atika wa hubbika wa hubbi nabiyyika wa hubbi ahli baiti nabiyyika wa hubbi liman yuhibbuka wa hubbi lima yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam ketaatan kami kepadamu, dalam mencintai engkau, dalam mencintai nabimu, ya Allah, dalam mencintai ahlul bait nabimu, dalam mencintai orang-orang yang cinta kepadamu, ya Allah, dalam mencintai hal-hal yang mendekatkan kami dalam kecintaan kepadamu. Allahumma rabbana la haula wa la quwwata illa bika amma nujubul mudarra idza da'ahu wa yasifu su. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.